Baiklah Anda sekalian, kita lanjutkan lagi cara bersuci yang kedua, yakni bertayamum. Ya, dalilnya apa? Ya, lanjutan dari surah Al-Maidah sebagai dalil wudhu tadi. Ya, Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, melanjutkan ayat yang sebelumnya. Allah berfirman, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, jika kamu sakit, ya, kita tidak bisa berwudu, ya, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali di tempat buang air kakus, lalu atau menyentuh perempuan, ya, lalu kamu tidak memperoleh air, maka kata Allah Subhanahu wa taala, bertayamumlah, ya. Pakai apa? Dengan menggunakan tanah yang baik lagi bersih. Sapulah mukamu, tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu. Agar apa? La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Nah, dalam hal ini kita membahas dengan tayamum. Itulah dalilnya telah kita bacakan tadi. Tayamum ini secara bahasa artinya menyengaja. Sedangkan secara istilah itu tayamum adalah seorang menyengaja berniat untuk bersuci menggunakan debu, ya, menggunakan debu yang suci yang dia niatkan untuk membersihkan dirinya sebagai pengganti wudhu, dan mungkin dia ingin melaksanakan ibadah selanjutnya seperti sholat ataupun hal-hal ibadah yang mewajibkan dia harus bersuci terlebih dahulu. Maka dalam hal ini Islam memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada umat Islam itu sendiri, bahwasanya Islam ini adalah agama yang mudah. Jika tidak ada air, Allah ganti dengan sesuatu yang baik. Allah gunakan debu yang suci sebagai alat untuk bersuci. Nah, itulah pengertian dari tayamum. Nah, tentu kita bertanya, apa saja syarat-syarat untuk dibolehkan seorang bertayamum? Ya, syarat yang pertama adalah tidak ada air. Ya, jika dia telah berusaha mencari air, namun tidak menemukan air tersebut, maka sewaktu itu dia boleh bertayamum. Ya. Yang kedua, kondisi seperti apa lagi? Tidak bisa menggunakan air. Apa contohnya? Sakit umpamanya. Jadi ada dua kondisi, ya. Ada air, namun tidak bisa menggunakan air. Yang pertama, tidak ada air. Sudah dicari sana kemari cari air, tidak ada air. Atau dia ada air, namun sedikit, hanya untuk minumnya saja. Kalau digunakan untuk berwudu, maka akan mengancam dirinya. Maka seperti itu pun boleh untuk bertayamum. Nih. Yang kedua, tidak bisa menggunakan air. Seperti dia sakit. Misalkan ada kena luka bakar di tangannya, di anggota wudunya, semuanya. Maka ini membolehkan seorang untuk bertayamum. Atau terlalu dingin airnya, atau terlalu panas sehingga dengan air tersebut kita tidak bisa menggunakannya. Ya, maka sewaktu itu dibolehkan bertayamum. Lalu bagaimana kalau seandainya kita sakit kena impus umpamanya? Maka sewaktu itu kalau seandainya kita bisa menggunakan air, secara umum kita menggunakan air, maka kita berwudu. Ya, kita berwudu sebagaimana wudu orang normal. Namun ketika diimpusnya itu cukup dioleskan saja, diusapkan saja, ya, tidak disiram.
Ya, ini sebenarnya apa rukun tayamum? Hal yang harus ada pada tayamum. Kembali lagi niat. Ya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, diniatkan. Kembali lagi kita ulangi, bahwasanya niat itu ada dalam hati kita. Selanjutnya apa lagi yang bisa kita lakukan? Mengusap wajah kita, mengusap muka kita. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Ada yang mengatakan mengusap kedua tangan ini sampai siku, ada yang mengatakan cukup di tangan saja sini, ya, sampai sini. Ada yang mengatakan sampai sini. Yang keempat, tertib, makanya berurutan. Nih. Adapun caranya, yang pertama, misalkan di sini ada debu ya. Yang pertama kita harus cari debunya dulu. Ya, debu mana yang kita gunakan. Misalkan anggap di papan tulis ini ada debu. Maka caranya yang pertama, kita berniat dalam hati kita, maksudnya kita akan bertayamum. Ya, kita ambil misalkan seperti ini. Nah, ambil. Jika dia banyak maka ditiup. Namun kalau seandainya debunya tipis, maka tidak mengapa, langsung saja. Lalu seperti apa? Mengusapkan ke wajah. Usapkan wajah. Terus mengusapkan kedua tangan. Nah, selesai. Nah, gampang. Ya, gampang ya. Cukup ambil debu, usap ke wajah, langsung ke telapak tangannya, langsung ke tangannya. Nah, cukup seperti itu. Atau seperti ini, ambil debu, misalkan atau di bawah, atau di lantai, ya, atau di lantai ini seperti ini, banyak, ya kan, ditiup, usap wajahnya, lalu di sini kan, atau lagi seperti ini, ambil, Bismillah, lalu usap wajahnya, nah, ambil tangan sampai siku, boleh juga, nah, cukup satu kali. Nah, itu cara bertayamum. Selanjutnya, apa saja yang membatalkan wudu sama dengan yang membatalkan tayamum. Yang pertama, seperti ini tadi yang telah kita jelaskan sebelumnya, kecuali sini. Ketika seorang telah bertayamum, selesai dia bertayamum, lalu datang hujan. Nah, maka ada air seperti itu. Maka seperti itu batal tayamumnya, maka dia harus berwudu. Atau seperti ini, kita setelah berusaha mencari air, lalu tahu-tahu gak ada. Sebentar lagi mau sholat. Nah, sebentar lagi mau sholat, lalu kita menuju masjid, tahu-tahu di sebelah kiri kita atau depan rumah tangga kita ada air. Dan orang tersebut pun ridho memberikan kepada kita. Maka saat itu tayamum kita batal dan kita berwudu, wajib berwudu. Nih tambah sedikit ya, tambah satu, menemukan air. Ya, demikian, terima kasih. Semoga Anda sekalian bisa memahami apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.